Halo semua, oke jumpa lagi dengan saya di sini. Jadi semoga kalian sehat-sehat selalu ya di rumah dan selalu jaga kesehatan. Oke, jadi pertemuan kita kali ini adalah tentang lanjutan dari wilayah perwilayahan. Namun sebelumnya pertemuan minggu lalu kita sudah sama-sama membahas apa itu wilayah, apa itu wilayah fungsional, apa itu wilayah formal. Dan hari ini kita akan belajar tentang juga tujuan pembelajaran adalah tentang oke, simak video ini terus. Seperti yang kita ketahui, gengs, bahwa setiap wilayah mempunyai potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut. Selain itu, potensi sumber daya alam, pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah juga dipengaruhi oleh potensi sumber daya manusianya. Pertumbuhan suatu wilayah tentunya dipengaruhi oleh beberapa teori yang berkaitan dengan pertumbuhan suatu wilayah yang digagas oleh beberapa ahli, baik itu ahli secara ekonomi maupun ahli geografi. Pada video kali ini ada 3 teori besar yang dicanangkan oleh para ahli mengenai pertumbuhan wilayah. Baiklah, pertama ada namanya teori polarisasi ekonomi atau kutub ekonomi. Teori ini digagas oleh Gunnar Myrdal, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Swedia, yang mengatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan sebagai daya tarik untuk tenaga kerja, khususnya pada daerah pinggiran kota. Dan kemudian daya tarik ini sebagai pelaku ekonomi, yaitu antara lain tenaga kerja, tenaga terampil, investor, barang dagangan, adalah pelaku-pelaku yang ikut andil sebagai ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita lihat ini pada gambar berikut, di mana suatu kota itu pasti tertarik oleh tenaga kerja, kemudian tertarik untuk melakukan investasi, kemudian tertarik untuk datang ke kota karena ada lengkap fasilitasnya di sana, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya. Juga di kota tentunya jika ada yang berinvestasi maka ada suatu modal usaha. Kemudian di mana suatu wilayah menurut Gunnar Myrdal ini akan mengalami polarisasi ketika terdapat beberapa elemen pelaku ekonomi seperti tenaga kerja, investasi, dan sebagainya. Konsep yang digunakan pada teori ini adalah konsep inti dan pinggir atau core periphery, yang dimana dua konsep ini, core periphery ini, menggambarkan hubungan bahwa wilayah inti dan wilayah pinggiran saling mempengaruhi satu sama lain, di mana wilayah periferi sebagai supplier dan wilayah inti adalah sebagai wilayah tujuan atau wilayah domain. Kemudian dampak teori polarisasi ekonomi, tentunya dalam suatu teori tentunya ada akibat yang dijumpai pada teori ini. Antara lain adalah dampak positifnya, yaitu karena adanya kegiatan ekonomi pada satu wilayah tersebut dan ada elemen pelaku ekonomi seperti investor, barang dagangan, tenaga kerja, tenaga terampil, dan sebagainya, maka secara tidak langsung berimbas pada kenaikan investasi. Kenaikan investasi ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga peluang atau lapangan pekerjaan terbuka secara lebar. Oke, demikian juga untuk pemasaran. Kegiatan pemasaran semakin mudah pada teori ini karena dibantu dengan mudahnya akses seperti
media sosial, media massa, atau media-media lainnya yang memudahkan kita untuk melakukan pemasaran barang ataupun jasa. Selain itu, dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan sosial antar wilayah. Hal ini dipengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang hanya berkembang pada daerah inti saja atau daerah domain, sementara daerah pinggiran sebagai supplier tidak terlalu terasa imbas dari pembangunan ekonomi ini. Nah, hal tersebutlah yang membuat tingkat kriminalitas semakin meningkat. Akibat adanya kesenjangan ini, kriminalitas dipicu dari banyaknya jumlah tenaga kerja atau calon tenaga kerja yang kurang terampil sebagai akibat standar kerja yang tinggi di wilayah perkotaan atau wilayah inti. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah lingkungan semakin tercemar akibat dari adanya aktivitas manusia. Misalkan asap pabrik, limbah rumah tangga, pengalih fungsian lahan dari lahan hijau menjadi lahan beton, atau pengalih gunaan lahan dari misalkan dulunya adalah kawasan hutan, karena investor masuk, pihak penanam modal masuk, maka dia mengubah lahan hijau itu menjadi lahan kelapa sawit, sehingga lahan kelapa sawit itu juga dapat merubah ekosistem di tempat tersebut. Penggunaan plastik juga yang berlebihan di wilayah perkotaan akan berimbas kepada kelestarian lingkungan. Kemudian teori selanjutnya adalah teori kutub pertumbuhan yang dicanangkan oleh Perroux atau François Perroux, seorang ahli ekonom juga berkebangsaan Prancis, yang mengatakan bahwa pada inti teori ini cenderung adalah pengembangan wilayah sesuai dengan karakteristiknya, yang mana teori pembangunan suatu wilayah tidak terjadi, teorinya adalah pembangunan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan, namun secara bertahap di beberapa wilayah dengan intensitas dan kecepatan yang berbeda. Fokusnya adalah pada kawasan perkotaan yang sedang terjadi pembangunan dalam aspek ekonomi, bukan sedang terjadi pembangunan dalam aspek ekonomi, namun pembangunan yang dimaksud adalah bukan pembangunan infrastruktur, melainkan adalah pembangunan dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, baik itu lapangan pekerjaan, investasi, seperti pada teori sebelumnya, dan pelaku-pelaku usaha lainnya. Secara singkat, ditunjukkan pada gambar berikut, di mana ada daerah A sebagai supply, dan daerah B juga sebagai supply, di mana kota adalah wilayah domain, dan kedua wilayah A dan B ini memiliki potensi dan karakternya masing-masing. Sebagai misal, wilayah A adalah berkarakteristik di wilayah pesisir atau wilayah pantai, sementara wilayah B adalah berposisi atau berlokasi di wilayah perbukitan, sehingga daerah A berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang kemudian dapat membantu perekonomian pada wilayah domain atau wilayah tujuan. Demikian juga dengan wilayah B, misalkan didominasi seperti yang saya bilang oleh perbukitan, sehingga dapat dikembangkan sebagai wilayah tambang atau kegiatan pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Oke, langsung kita lanjut. Dari kedua hal ini, langsung dapat memberikan, secara tidak langsung, dapat memberikan peluang kepada masing-masing wilayah untuk mengembangkan potensinya sesuai ciri khas masing-masing wilayah. Hal inilah yang menjadi daya tarik maupun daya dukung bagi masyarakat. Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh tata letak guna lahan. Jadi tata letak guna lahan ini maksudnya adalah bagaimana penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristiknya. Apabila dia arealnya adalah dikhususkan perindustrian, tentunya tata guna lahannya akan berbeda dengan areal yang digunakan untuk permukiman ataupun pertanian. Kemudian dampak teori kutub pertumbuhan
seperti sebelum-sebelumnya, ada dua dampak. Yang pertama dampak positif, yang mana di kawasan yang menjadi sektor perkembangan, kawasan sektor menjadi berkembang. Dari dampak teori ini, kawasan sektor menjadi berkembang maksudnya baik dari segi industri, pendidikan, wisata, pertambangan, kemudian sektor perdagangan dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya adalah jelas terjadinya urbanisasi dalam skala yang sangat besar dan luas. Hal ini yang menyebabkan adanya banyak masyarakat yang tidak terfasilitasi, sehingga muncul pemukiman kumuh. Yang tidak terfasilitasi ini seperti misalkan banyak tenaga kerja yang datang, calon tenaga kerja yang datang dari wilayah supply atau wilayah lain yang selain wilayah inti ini, wilayah apa namanya tadi, wilayah domain. Banyak orang berdatangan untuk mencari pekerjaan, namun kurang terampil ataupun kurang memiliki pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, sehingga mereka mungkin akan tidak terfasilitasi, tidak tercover semuanya. Akibat lainnya adalah daya tampung masyarakat yang sangat banyak, sementara daya tampung wilayahnya masih tidak terlalu besar, sehingga banyak yang tidak tercover dari pemerintah, sehingga banyaknya muncul pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini juga dapat menyebabkan bisa jadi adanya muncul tindakan kriminalitas seperti teori tadi ya, dan juga dapat menyebabkan kelestarian lingkungan itu sedikit terganggu, pola tata ruangnya sedikit terganggu. Oke, next kita ke teori tempat sentral yang dicanangkan oleh Walter Frisbeller, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman, yang berteori bahwa pada intinya didasarkan pada aspek lokasi dan pola keruangan dan persebaran pola pemukiman dalam ruang, memperhatikan pengaruhnya dengan wilayah lain. Seperti gambar ini, di mana wilayah A berpengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. A berpengaruh kepada B, B berpengaruh kepada C, C berpengaruh kepada D, dan D berpengaruh kembali kepada A. Maka keempat wilayah sebagai gambaran ini saling mempengaruhi. Dengan catatan, wilayah sekitarnya, wilayah yang menjadi akan dipengaruhi atau akan berpengaruh atau saling berhubungan, itu memiliki relief atau topografi yang sama. Oke, kita next. Kemudian namun dalam perannya menjadi penghubung wilayah lain, perlu juga memperhatikan aspek relief sehingga keterjangkauan antar wilayah menjadi lebih mudah. Seperti yang saya katakan, alasannya adalah daya jangkaunya semakin besar, maka semakin mudah untuk melakukan mudah untuk melakukan hubungan komunikasi, misalkan jalur distribusi. Misalkan ada dua gambar ini. Yang pertama adalah wilayah bertopografi pegunungan. Yang kedua adalah wilayah bertopografi dataran landai. Melihat hal ini, kira-kira menurut kalian yang mana mudah dijangkau? Ya, tentu saja wilayah yang landai. Sehingga aksesibilitas untuk wilayah yang di tempat yang landai lebih mudah daripada di tempat yang dataran tinggi. Hal ini juga dipicu dengan ketersediaan transportasi, kemudian medan jalan, dan sebagainya. Kemudian konsep dasarnya adalah di mana terlihat seperti gambar ini, dia polanya melingkar. Konsep dasar polanya melingkar, sehingga tempat sentral adalah jangkauan keuntungan maksimal. Juga di wilayah hijau adalah zona keuntungan naik. Zona keuntungan naik ini bisa juga disebut dengan zona populasi threshold, di mana zona populasi threshold ini adalah batas ambang atau wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang minimal atau minimum
untuk melakukan distribusi barang. Kemudian threshold di wilayah hijau tadi. Kemudian zona keuntungan turun. Ini zona keuntungan turun adalah di mana wilayah yang hampir tidak tercover oleh tempat sentral, yang tidak mendapatkan pelayanan atau yang daya jangkaunya sangat jauh dari tempat sentral, sehingga namun pada zona merah ini, zona keuntungan turun ini masih bisa dijangkau meskipun dalam waktu yang relief agak lama. Sementara untuk yang wilayah hijau itu daya jangkaunya besar karena mungkin reliefnya atau topografinya atau juga mungkin akses ke sana mudah. Sementara untuk zona yang merah daya jangkaunya kecil atau jaraknya sangat jauh, juga topografinya mungkin sedikit berbeda dengan wilayah yang hijau. Dan ada satu wilayah yang tidak terlayani atau di luar jangkauan karena mungkin ini dipengaruhi beberapa faktor yang seperti tadi saya bilang adalah faktor relief atau topografi, ketinggian tempat atau bentukan lahan, atau juga sehingga mempengaruhi aksesibilitasnya baik itu distribusi barang, baik itu akomodasi dan sebagainya. Sehingga untuk wilayah yang tidak terlayani ini atau di luar jangkauan ini, masyarakatnya harus pergi ke wilayah lain yang lebih dekat dan lebih terjangkau bagi mereka, atau tidak, mereka harus pergi ke tempat sentral namun dengan konsekuensi jalurnya mereka waktunya mereka agak lama. Oke, kita next. Syaratnya wilayah menjadi tempat sentral seperti tadi yang saya katakan memiliki relief yang seragam sehingga terjangkau. Relief yang seragam ini artinya jika dia dataran landai, maka dia harus berhubungan juga dengan wilayah yang memiliki dataran landai, tidak dibatasi oleh pegunungan-pegunungan. Kemudian kedua, tingkat ekonomi sosial penduduk relatif homogen dan tidak ada sektor pertanian serta kehutanan. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa jika suatu wilayah memiliki sektor pertanian serta kehutanan, maka topografinya pasti berbeda dengan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian maupun kehutanan. Oke, ini pembagian tempat sentral menurut asas hierarki menurut Christaller. Yang pertama asas pasar atau K3. Yang kedua, pembagian tempat sentral asas transportasi atau K4. Dan yang terakhir ada asas administrasi atau K7. Mengapa tiga asas ini sangat penting bagi Christaller? Karena menurutnya adalah ketiga asas ini memegang peran yang sangat vital dalam hubungan antar wilayah, di mana transportasi dipengaruhi oleh aksesibilitas, dipengaruhi oleh topografi, di mana pasar dipengaruhi oleh distribusi, kemudahan distribusi, kemudian di mana administrasi adalah untuk kemudahan membuat regulasi-regulasi mengenai pewilayahan. Oke. Bagaimana adik-adik? Sudah paham tentang materi tadi? Kakak harap kalian sudah paham semua ya, sehingga kedepannya kalian bisa diharapkan menjadi analis tata ruang yang handal dalam bidangnya. Semoga pertemuan kita kali ini bukan menjadi pertemuan terakhir, namun merupakan awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!